Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pembahasan pengajaran tentang Malam Gelap Santo Yohanes dari Salib. Pada bagian kedua dari seri Malam Gelap ini, kita akan berbicara mengenai Malam Gelap Indrawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin secara pribadi kita sadar atau tidak kita sadari, kita pernah mungkin mengalami kekeringan dalam doa. Jadi kekeringan rohani dalam doa. Atau mungkin juga ada ungkapan-ungkapan yang lain bahwa orang menyebutnya sebagai pengalaman padang gurun, ya, merujuk dari pengalaman bangsa Israel dalam perjanjian lama ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Nah, ternyata kemudian dalam perjalanan itu pada awalnya mereka begitu entusiasme karena mengalami pembebasan dari perbudakan Firaun di Mesir. Nah, tetapi dalam perjalanan kemudian Israel mungkin seringkali dalam banyak hal kemudian bersungut-sungut dan berkeluh kesah kepada Allah, bahkan kemudian juga seringkali juga menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dengan menyembah berhala dan sebagainya. Jadi merujuk pada pengalaman umat Israel di padang gurun ini, orang juga seringkali menganggap kekeringan dalam doa ini sebagai juga pengalaman padang gurun. Akan kita dalami lebih lanjut apa yang dimaksud kekeringan dalam doa yang kemudian dipakai lebih dalam lagi dengan istilah malam gelap oleh Santo Yohanes dari Salib. Baik, kita akan melihat salah satu karya dari Santo Yohanes dari Salib, yaitu karya yang berjudul Malam Gelap. Ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya Malam Gelap ini ditulis dalam bentuk puisi yang kemudian diberikan komentar-komentar. Puisi Malam Gelap ditulis oleh Santo Yohanes Salib dalam pengalaman mistiknya, yaitu ketika dia mengalami malam gelap rohani. Jadi dalam pengalaman mistik yang dia alami dalam kegelapan penjara, yaitu pada tanggal 2 Desember 1577 sampai bulan Agustus 1578. Jadi dalam hal ini Santo Yohanes Salib dipenjarakan oleh para konfraternya sebagai akibat dari pembaharuan Ordo Karmel yang dikerjakan oleh Santo Yohanes Salib bersama Santa Teresa Avila. Kalau pada awalnya pembaharuan Ordo Karmel ini mengalami banyak dukungan, tetapi dalam perjalanan waktu kemudian rupanya ada pro dan kontra dan juga menimbulkan pertentangan-pertentangan, dan ini juga menimbulkan banyak kesulitan yang menimpa Santa Teresa Avila dan juga Santo Yohanes dari Salib pada khususnya. Tetapi justru pengalaman ketika dia dipenjarakan oleh konfraternya, bagaimana kemudian, jadi justru dalam kegelapan penjara ini, Santo Yohanes Salib mengalami terang cahaya ilahi yang luar biasa dari Allah di tengah malam gelap rohani yang sedang dia alami. Sehingga disitulah karya-karya yang luar biasa yang dia tulis dalam pengalaman mistiknya ditulis dalam bentuk puisi-puisi. Lalu kemudian puisi Malam Gelap ini diberi komentar oleh Santo Yohanes dari Salib, dan komentar atas puisi Malam Gelap ini ditulis sekitar tahun 1582 sampai 1584, yaitu sewaktu Santo Yohanes Salib tinggal di kota Granada, Spanyol. Memang kemudian kurang jelas untuk siapa sebenarnya Santo Yohanes Salib menuliskan komentar atas puisi Malam Gelap ini.
Apakah atas permintaan para frater yang dibimbingnya atau untuk para suster yang dibantu olehnya dalam konferensi-konferensinya. Ya. Tetapi satu hal, puisi yang kemudian diberikan komentar ini menjadi satu bimbingan rohani yang sangat berharga di dalam gereja. Karya Santo Yohanes Salib Malam Gelap ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, buku pertama berisi Malam Gelap Indrawi. Dan juga kemudian buku yang kedua berisi Malam Gelap Rohani. Nah, di samping karya Santo Yohanes Salib tentang Malam Gelap ini, kita juga dapat melihat karya-karya Santo Yohanes yang lain. Ya. Kalau Anda ingin mengenal Santo Yohanes dari Salib lebih lanjut dan bagaimana juga perjumpaannya dengan Santa Teresa Avila, dan mereka berdua ini dipakai oleh Tuhan untuk pembaharuan Ordo Karmel secara khusus dan juga untuk pembaharuan kehidupan rohani dalam gereja secara umum. Anda dapat menyaksikan pada YouTube channel Jalan Doa ini, yaitu dalam seri pengajaran tentang Mada Rohani Santo Yohanes Salib, stansa atau bait yang ketiga, yaitu pada bagian yang pertama yang berjudul Tidak Cukup Hanya Doa. Ya, di situ ada biografi singkat tentang Santo Yohanes dari Salib. Baik. Jadi setelah kita pada pengantar tadi kita melihat karya Santo Yohanes Salib tentang Malam Gelap ini, kita lihat juga karya-karya yang lain dari Santo Yohanes dari Salib ini. Yang pertama kita lihat karya dari Santo Yohanes Salib ini adalah Mendaki Gunung Karmel. Jadi pada dasarnya isinya berisi bimbingan untuk menunjukkan jalan-jalan yang aman menuju persatuan dengan Allah. Lalu kemudian yang kedua kita akan bahas dan dalami lebih lanjut, yaitu karyanya yang berjudul Malam Gelap. Tapi dalam buku yang saya pegang ini hanya berisi buku yang pertama, yaitu Malam Gelap Indrawi. Jadi Malam Gelap ini ditulis sebagai pelengkap dari Mendaki Gunung Karmel, berisi pemurnian jiwa secara pasif yang dilakukan oleh Allah. Lalu kemudian karya yang berikutnya, yaitu pada yang ketiga ini, yaitu Mada Rohani. Mada Rohani ini merupakan satu karya mistik yang berisi perjalanan hidup rohani dari permulaan sampai pada persatuan cinta kasih dengan Allah. Jadi kalau Anda ingin mengenal tentang Mada Rohani lebih lanjut, Anda juga dapat saksikan bagaimana latar belakangnya, tetapi kemudian memang saya ajarkan di seri Mada Rohani hanya pada bagian stansa atau bait yang ketiga, karena disitulah sebenarnya suatu bekal yang penting untuk perjalanan hidup rohani pada bagian yang ketiga itu, stansa yang ketiga itu. Lalu selanjutnya ada karya Santo Yohanes Salib yang berjudul Nyala Cinta yang Hidup. Jadi berisi karya Roh Kudus dalam jiwa pada puncaknya, yaitu pada persatuan transforman atau persatuan cinta kasih dengan Allah yang mengubah segala-galanya. Jadi Nyala Cinta yang Hidup ini merupakan karya masterpiece dari Santo Yohanes dari Salib, di mana kemudian puisi yang ditulis dalam pengalaman mistiknya itu kemudian diberikan komentar atas permintaan anak rohaninya, seorang wanita bangsawan, Dona Ana de Peña Losa. Baik, jadi kalau kita lihat bagaimana justru karya masterpiece ini, yaitu yang berisi puncak kehidupan rohani dalam persatuan cinta kasih dengan Allah ini, justru komentarnya ditulis Santo Yohanes Salib atas permintaan seorang awam yang menjadi anak rohaninya,
yaitu Dona Ana de Peñalosa. Jadi artinya kalau saya mau merenungkan, merefleksikan bahwa rahmat ini yaitu sampai pada puncaknya, yaitu persatuan dengan Allah, juga disediakan oleh Allah bagi siapa saja yang sungguh-sungguh merindukan dan berharap untuk dibawa oleh Tuhan dalam persatuan cinta kasih dengannya ini. Dan rahmat ini sebenarnya artinya apa? Sungguh-sungguh puncak dari rahmat sakramen pembaptisan yang kita terima. Jadi puncak dari rahmat pengudus yang telah kita terima dalam sakramen baptis. Baik. Kemudian juga ada karya-karya yang lain yang kemudian disebut karya-karya yang kecil. Jadi ini berisi karya-karya kecil dan kumpulan puisi. Kemudian juga kalau Anda ingin lebih lanjut mendalami karya dari Santo Yohanes Salib, khususnya yang berisi uraian tentang mendaki Gunung Karmel dan malam gelap, Anda juga dapat membaca buku dari Menuju Persatuan Cinta Kasih dengan Allah, yang kemudian ditulis oleh Romo Yohanes Indrakusuma CSE. Sebenarnya kemudian buku ini mempunyai satu latar belakang, yaitu pengajaran Santo Yohanes Salib yang kemudian diberikan kepada para novis, para frater dan suster dalam masa pembinaan. Kemudian akhirnya dari pengajaran itu yang direkam, kemudian akhirnya diketik dan dijadikan buku ini dengan diedit terlebih dulu. Jadi buku ini sangat membantu, khususnya Anda yang ingin mendalami karya Santo Yohanes dari Salib. Baik, kita lihat lebih lanjut sebelum kita masuk ke dalam malam gelap ini, yaitu mengenai inti ajaran dari Santo Yohanes dari Salib. Pada kesempatan yang lalu saya katakan bahwa kalau orang tidak sungguh-sungguh mengenal Santo Yohanes dari Salib, orang akan berpikir ini satu pengajaran yang keras, ya, kosong dalam segalanya, nada, todo, ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya, dan sebagainya. Orang mungkin berpikir seperti itu, ya. Nah, tetapi satu hal kita harus perlu ingat bahwa sebenarnya gambaran Santo Yohanes Salib ini seorang yang sudah berada di puncak gunung, ya, sudah dibawa Tuhan mendaki Gunung Karmel sampai pada puncaknya, dan dari puncak ini dia melihat segala sesuatu dalam terang Allah sendiri, dan di situ dia dipakai oleh Tuhan untuk memberikan bimbingan kepada jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Allah, yang sungguh-sungguh rindu bersatu dengan Allah. Sehingga pada pengajarannya kita lihat bahwa pertama-tama yang ditekankan yaitu apa? Jalan yang pertama adalah jalan kelepasan dalam segala sesuatu. Jalan kelepasan dalam segala sesuatu, baik dari barang-barang jasmani maupun juga barang-barang rohani. Ya. Satu ilustrasi sederhana yang diberikan Santo Yohanes dari Salib mengenai kelepasan ini, ya, seekor burung, ya, betapapun dia itu begitu, ya, bagusnya, begitu indahnya kicauannya, tetapi kemudian kalau kakinya terikat, ya, jadi kalau kaki burung itu diikat, baik kemudian mungkin dengan benang yang biasa, benang yang kasar, atau kemudian benang yang halus, dari sutra yang halus, ataupun benang dari emas, tetapi dalam kondisi terikat, kakinya terikat, maka burung itu tidak akan pernah bebas, ya, tidak akan pernah lepas, ya. Jadi dia hanya bisa, ya, mungkin terbang hanya sebatas panjangnya benang itu, tetapi begitu kemudian benang itu ketarik, lalu dia akan terjatuh lagi. Ini satu gambaran sederhana mengenai jalan kelepasan ini.
Jadi dalam kondisi apapun yang mengikat kita, segala sesuatu yang bukan Allah, yang membuat kita terikat, yang membuat kita posesif terhadap hal-hal itu, baik hal-hal duniawi maupun hal-hal rohani yang bukan Allah, maka membuat kita juga tidak dapat bebas dalam perjalanan menuju persatuan dengan Allah. Karena itu artinya apa? Hanya dengan jalan kelepasan dari segala sesuatu yang bukan Allah, maka jiwa dapat terus berjalan menuju persatuan dengan Allah. Ya. Nada, 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 todo. Kosong, kosong, kosong dalam segalanya, supaya kita dapat meraih yang segalanya, yaitu Allah sendiri. Kemudian yang kedua, jalan yang lebih utama dalam inti pengajaran Santo Yohanes Salib, yaitu jalan yang berpusat pada kebajikan teologal atau kebajikan ilahi, yaitu kebajikan yang menghubungkan kita dengan Allah, yaitu iman, harapan, dan kasih. Inilah jalan yang sungguh-sungguh lebih utama, yang sebenarnya ini sungguh-sungguh dihayati dan juga diajarkan Santo Yohanes Salib dalam memberikan bimbingan pada jiwa-jiwa dalam perjalanan menuju persatuan dengan Allah. Hanya berjalan dalam iman, harapan, dan kasih, maka jiwa akan sampai pada persatuan dengan Allah. Baik, akan kita lihat sedikit tentang kebajikan teologal, iman, harapan, dan kasih. Jadi dengan iman kita percaya kepada Allah sebagai pribadi, itu yang pertama, iman yang primer. Lalu mengalir dari sini kita juga percaya pada semua yang dikatakan oleh Allah, semua yang disabdakan oleh Allah, semua yang diwahyukan oleh Allah. Ini iman yang sekunder, ya. Jadi kita semua percaya dengan apa yang diwahyukan Allah, baik melalui kitab suci dan juga melalui ajaran gereja. Dengan kebajikan iman, kita juga akan semakin mengenal Allah dan juga bertumbuh terus dalam pengenalan akan Allah. Lalu kemudian harapan, ya ini kebajikan yang kita perlukan supaya kita tetap merindukan Allah, merindukan janji-janji Allah. Dan kita juga satu dorongan untuk terus memiliki kerinduan untuk boleh semakin mengenal dan mengasihi Allah. Lalu kemudian kebajikan cinta kasih, yaitu kebajikan ilahi yang dengannya kita mengasihi Allah di atas segala-galanya demi dirinya sendiri, dan karena kasih kepada Allah, kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kebajikan cinta kasih ini pertama-tama berpusat kepada Allah sendiri. Dan karena kasih kepada Allah, maka kita juga mengasihi sesama kita demi kasih kepada Allah. Baik, jadi setelah kita melihat tentang kebajikan teologal ini, jadi perlu kita memahami tentang kebajikan teologal atau kebajikan ilahi ini, yaitu iman, harapan, dan kasih. Karena pada pembahasan-pembahasan berikut kita juga akan banyak berbicara tentang iman, harapan, dan kasih ini. Baik, kita kembali melanjutkan tentang malam gelap, ya, dari karya Santo Yohanes dari Salib. Satu pertanyaan, mengapa dalam perkembangannya, ya, jadi dalam pertumbuhan atau perkembangan hidup rohani, jiwa dibawa ke dalam malam gelap? Splendor
Kristus